بنية القبول وتمام كل سؤال مأمول إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشافعنا الرسول صلى الله عليه وسلم ثم إلى آل بيته الكرام وصحابه القرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وقراباتنا وجيراننا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى جميع إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بأن الله تغشاهم بالرحمة المغفرة ويعلي درجاتهم في الدنيا والآخرة ويدخلنا وإياكم الجنة بغير حساب وإلى ما نوى به سلفنا الصالح إلى حضرة النبي وآل النبي وببركة سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang ulun hormati pengurus Yayasan Masjid Raya Nurul Islam, yang ulun hormati pengurus Ta'mir Masjid Raya Nurul Islam, dan begitu pula yang ulun hormati dan ulun atau sebagai sekretariat masjid mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada remaja Masjid Nurul Islam yang mana telah meluangkan waktunya untuk bersama-sama kita memakmurkan Masjid Raya Nurul Islam di bulan puasa ini. Jazakumallahu khairal jaza. Jadi remaja masjid seperti yang telah berlaku di tahun-tahun sebelumnya, alhamdulillah melaksanakan yang namanya sahur atau begarakan sahur, buka puasa, tadarrusan, dan ada pesantren kilat yang hanyar tahun ini dimulai. Jadi mudah-mudahan apa yang dikerjakan oleh para remaja masjid, mohon doa-doa pian berataan, mudah-mudahan diberikan keikhlasan, istiqomah, dan husnul khatimah. Begitu pula dengan pian-pian berataan. Artinya kita sama-sama mendoakan, karena hidup kita ini makhluk sosial. Jadi pada-padanya kita bergerak di bidangnya masing-masing, tapi tujuannya sama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya mudah-mudahan segala tingkah laku dan perilaku kita sehari-hari kada lepas dengan yang namanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun bentuknya di pasar, meskipun bentuknya di kantor, meskipun bentuknya yang nyata-nyata dulu di masjid. Jadi orang soleh itu tempatnya bukan hanya di masjid, di kantor pun ada orang soleh, di lembaga TNI pun ada orang soleh, lembaga Polri pun ada orang soleh. Itulah Islam. Islam itu kada menyempitkan ruang
untuk ibadah itu ayo ke masjidan berataan. Kalau misalnya Islam seperti itu, sunyi pasar, ke masjidan berataan berbondong-bondong. Lalu ada, nah hajar kenapa pasar sunyi? Aku hendak bata tukar, hendak mencari usaha yang halal. Kayak apa caranya amun ke masjidan berataan? Artinya kita sama-sama bergerak menjalankan syariat Allah sesuai dengan porsinya masing-masing. Sesuai tadi sedikit demi sedikit. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innamas siyamu junnatun yastab'idu biha al-ibadu minan nari, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu junnatun فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب إن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. Hadirin jamaah Masjid Raya Nurul Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan apa yang telah kita dengarkan, biasanya para ulama, para dai, para kiai ketika memulai yang namanya itu mujakarah atau kajian, itu dimulai dengan basmalah, alhamdulillah, dan salawat serta salam. Nah, coba kita teliti satu persatu. Apakah yang sering kita dengarkan ini merupakan sunnah Rasul? Adakah dalilnya atau tidak? Ternyata terkait basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dalam kitab Sirajut Talibin, Syekh Ihsan Jampes itu mencoba mensyarahkan kitab Minhajul Abidin karya Imamuna Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Jadi ketika membahas tentang bismillah, an Ka'bil Ahbar maktubun fil Injil. Jadi kadang para ulama itu ketika mensyarahkan suatu ayat Quran ataupun hadis ataupun lapas yang terkait dengan zikir-zikir tertentu, contohnya basmalah, maka terkadang mereka mengambil referensi kepada ahlul kitab, yaitu an Ka'bil Ahbar maktubun fil Injil ya bena Adama kama tarhamu wa kadzalika turham fakaifa antarjua rahmatullah fakaifa antarjua ayyarhamakallah wa anta la tarhamu ibadallah. Jadi di sini para ulama nih, kalau kita mencoba inilah memahami apa maksud daripada makna basmalah, ternyata ada dalam kitab Injil menjelaskan yang menyeru kepada umat manusia, wahai anak Adam. Tentunya kita berataan anak Adam. Kama tarham wa kadzalika turham. Sebagaimana engkau mempunyai sifat kasih sayang terhadap orang lain, begitu pula engkau akan disayangi orang lain. Terus bagaimana engkau mengharapkan Allah Ta'ala memberi rahmat kepadamu, sedangkan engkau sendiri tidak bersifat kasih sayang terhadap orang lain. Jadi ternyata dalam basmalah ini ada namanya jumlah khobariyah, tapi maksudnya insya'iyah.
Kenapa? Karena dalam lapas Ar-Rahman itu sendiri menunjukkan bahwasanya ada amar, ada perintah, ada anjuran, irhamu man fil ardi. Artinya sayangi apa yang di muka bumi. Bahkan dalam kitab itu ada dijelaskan tentang bagaimana seorang hamba yang menyayangi kepada makhluk Allah hatta hayawan. Jadi dalam kitab dijelaskan ada Imam Ghazali mendapatkan rahmat Allah. Kenapa? Karena ketika Sidin sedang membuat sebuah karya tulis, mengarang kitab, ternyata kan bahari orang pakai mihbarah. Mihbarah itu adalah wadah tinta. Jadi di wadah tinta itu kan otomatis ada genangan air tinta. Pas Sidin lagi mengarang, ada lalat hinggap di wadah tinta Sidin. Ternyata hendak melepaskan haus dahaga. Melihat seperti itu, ada sifat kasih sayang sesuai dengan yang terdapat dalam Bismillahirrahmanirrahim, maka Imam Ghazali membiarkan dulu nyakena terbang sorangan pas tuntung kanyang bejauh, dan ternyata sebab itulah Imam Ghazali mendapatkan rahmat Allah ketika sudah berada di negeri akhirat. Ada lagi dalam kitab Nasaihul Ibad dijelaskan bahwasanya Imam Shibli ini tokoh sufi, di mana Sidin ketika melewati lorong di bawah jembatan. Jadi Jisrul Baghdad, ada jembatan di bawahnya itu, melalui jembatan di kota Baghdad tersebut lalu melihat seekor kucing yang kelihatan sedang kedinginan. Lalu karena sifat kasih sayangnya Sidin menyelimuti kucing tersebut dengan mantel yang Sidin pakai. Maka dengan sebab itulah Imam Shibli mendapatkan rahmat Allah. Ini bahasa kitanya tuh amalan-amalan receh pengkelihatannya, cuman thawabnya ternyata itu yang menyebabkan dimasukkan ke dalam surga. Dalam Sahih Bukhari ada riwayat menjelaskan bahwasanya ada seorang perempuan ahlul ma'asi, satu riwayat mengatakan ahluz zina, tapi taubat nih. Nah, lalu dia mendapatkan rahmat Allah. Kenapa? Ketika berada di suatu tempat melihat ada seekor anjing sedang kehausan. Lalu anjing itu diberinya minum, sebab itu mendapat rahmat. Ada riwayat lagi yang lain mengatakan ternyata Sayyiduna Umar ibnul Khattab itu dapat rahmat Allah gara-gara burung uspuriyah. Burung uspuriyah itu dijadikan kanakan kalayangan. Jadi diikat batisnya, terbangnya, tarik pulang, kakanakan tadi. Dibiarkan terbangnya, tarik pulang, turun pulang, diikat batisnya. Lalu Sayyidina Umar melihat itu, sini kutukari kutukari burung tadi. Lalu ditukari burung tadi, maka dengan sebab itulah Sayyidina Umar ibnul Khattab mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu manfaat daripada Bismillahirrahmanirrahim, aplikasinya, pengamalannya dengan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kemudian Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rancak juga kita mendengar, kalau maknanya jelas saja bang sudah tahu berataan. Oh, ternyata ada hadis baginda Nabi mengatakan, kullu kalamin la yubda'u bilhamdilillah fahuwa ajzam. Setiap ucapan yang tidak dimulai dengan hamdalah, alhamdulillah, maka ucapan tersebut terpotong, ay maqtu'ul barakah. Maka alhamdulillah kita di sini Allah Ta'ala berikan kesempatan untuk
menyukuri nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Kita merasa aja kadang-kadang kan dalam Al-Qur'an itu fa inna ma'al usri yusra. Nah, sesungguhnya dalam kesempitan ada yang namanya kesusahan, ada yang namanya kelapangan. Sama kayak itu juga kita dalam hidup. Dalam hidup kena terkadang pinangali hendak beribadah, kena pina nyaman hendak beribadah. Maka alhamdulillah ini insya Allah apabila diucapkan akan mendapatkan keberkahan dalam hidup. Maka makna keberkahan, makna barakah fil umur dalam kitab Sirajut Talibin Syarah Minhajul Abidin adalah ayyurzaqal abdu al-fatonata wal yaqadata ligtinami, untuk mengambil diberi rezekinya seorang hamba untuk diberikan kecerdasan, kesadaran untuk menggunakan waktunya untuk beramal ibadah. Maka alhamdulillah, maka inilah yang Allah Ta'ala mudahkan bagi kita, patut kita syukuri. Kemudian wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Semoga salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Arifin, pemimpinnya orang-orang yang arif billah. Lalu muncul pertanyaan, di mana dapat dalil bahwasanya Nabi kita Muhammad adalah orang yang paling arif billah? Kita ini mengakui sudah bahwasanya Nabi Muhammad itu Sayyidus Sadat, artinya pemimpin dari segala pemimpin. Pemimpin orang nang sabar iya juga, pemimpin orang mukmin iya juga, pemimpin para nabi-nabi iya juga, pemimpin sekalian makhluk yang ada di muka bumi baik dari kalangan jin dan manusia iya juga. Sekarang Sayyidul Arifin. Apa bukti daripada Sayyidul Arifin? Ini ketika peristiwa Isra Mi'raj, ada kan ayatnya, linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Untuk kami perlihatkan ayat-ayat kami, supaya kami perlihatkan ayat-ayat kami, innahu huwas sami'ul basir, bahwasanya sesungguhnya hu di situ ketika kita merujuk kepada tafsir itu maknanya kembali kepada Allah, bahwasanya Allah huwas sami'ul basir. Allah Ta'ala itu maha mendengar dan maha melihat. Tapi ternyata di tafsir itu ada juga menambahkan au di situ maknanya litakhyir, artinya bisa kita memilih, maknanya dikembalikan kepada Allah. Terus aunya itu ai Rasulullah, artinya dikembalikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti apa? Innahu huwas sami'ul basir. Jadi sami' itu isim fa'il. Nah, pas benar kami belajaran di pesantren kilat, belajar sorob. Nah, belajar sorob kan apa jadi belajar sorob? Biar mengenalkan bagi orang yang belum kenal, atau menambah pemahaman bagi orang yang sudah pernah belajar di pondok. Jadi as-sami' di situ isim fa'il, artinya pelaku. Setiap pelaku pasti, setiap pekerjaan ada pelaku. Pelakunya siapa? Oh, as-sami' di situ adalah nabi. Siapa yang mendengar? Oh, nabi yang mendengar kalam Allah. Al-basir, oh nabi yang melihat kepada zat Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Maka di sini dapat kita pahami tentu beda antara orang yang mendengar dengan orang yang melihat.
Kira-kira apakah kada A'raf lebih kenal lawan Allah Ta'ala? Hatta ada riwayat pernah mengatakan bahwasanya Nabi pernah betakun lawan Jibril, wahai Jibril, pian pernahlah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala? La Jibril, kada pernah aku. Nabi Musa hendak melihat Allah, kada Allah Ta'ala perkenankan. Yang bisa diperkenankan kepada Nabi Musa yaitu kalimullah, bisa mendengar kalam Allah. Nah, Nabi kita itu mana mendengar kalam Allah, mana melihat zat Allah yang laisa, maka tentulah sidin ini adalah Sayyidul Arifin. Kemudian salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab itu kita niatkan bahwasanya innama yaqsidun naf'a li nafsih, bahwasanya niat kita nih untuk bersalawat kepada Nabi itu kembalinya kepada kita juga. Kenapa? Karena barang siapa yang mendoakan orang lain, maka doanya itu akan tabulik kepada kita. Istilah kita senyum lawan orang, insya Allah orang lain pun akan senyum dengan kita. Maka kan makna solat itu apa? As-solatu dalam kitab dijelaskan ar-rahmatul makrunatu bit-ta'zimi. Jadi yang namanya sholat itu mendoakan mendapatkan rahmat Allah yang disertai dengan penghormatan dan kemuliaan. Jadi orang yang bersalawat insya Allah bulikannya kepada inya dapat rahmat Allah, iya, berwibawa, iya, dihormati Allah, artinya diberi kehormatan oleh Allah, iya. Nah, baru kita masuk kepada materi yang ingin kita bahas, mujakarahkan sedikit tentang terkait masalah puasa. Innamas siyamu junnatun yastab'idu biha al-abdu minan nar au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Artinya yang namanya puasa itu adalah perisai, yang mana perisai itu berfungsi sebagai pelindung. Yastab'idu biha yaumal qiyamati minan nar. Jadi dengan perisai itu seseorang dapat menggunakannya sebagai alat untuk menjauhkan dirinya daripada jilatan api neraka. Kalau kita kaitkan inilah dengan ayat yang populer ketika kita membahas bulan puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya apa? Ujung-ujungnya tattaqun, bertakwa. Jadi ternyata baginda Nabi ini menjelaskan, dan ketika kita pahami bersama ada korelasinya antara puasa dengan takwa. Jadi yastab'idu biha yaumal qiyamati minan nar itu kan natijah, hasilnya itu, nah puasa itu hasilnya jauh daripada api neraka. Lalu kayak apa supaya jauh daripada api neraka? Oh, ada syariat. Syariatnya apa? Syariatnya adalah berpuasa. Bahkan ada dalam hadis yang lain dijelaskan, as-siyamu junnatun fa idza kana yaumu saumi ahadikum fala yarfuthu wala yaskhabu insabahu qatilun au qatalahu insabahu ahadukum au qatalahu falyaqul inni shaim, bahwasanya aku berpuasa. Jadi wasyamu junnatun, perisai apa? Coba kita lihatlah, kira-kira orang yang hendak merampok, sebelum inya merampok makan kada dulu.
pasti hendak supaya tenaga kuat dan prima untuk melaksanakan praktek merampoknya itu, bawa makan dulu walai, kena timbul hendakna mengangkat barang loyo, maka otomatis dengan sebab makan kuatlah inya melakukan maksiat. Coba akan dibawa puasa, ayo kita bermaksiat, asa koler walai, kenapa? Aku puasa kada ada tenaga, hendak umpat ini, hendak umpat itu. Jadi karena puasa itu menjadi perisai dirinya daripada melakukan maksiat. Sama aja ada orang pinang ngerumpi di situ menggosip misalnya, puasa. Nah, puasa ini ternyata dapat membuat seseorang itu terhindar daripada maksiat. Maka bujur saja Allah Ta'ala memadahkan la'allakum tattaqun, pasti kalian akan bertakwa. Litahqiq maknanya, artinya gara-gara puasa insya Allah baik itu a'malul qulub atau a'malul badaniyah itu akan Allah Ta'ala mudahkan untuk bisa kita terarah kepada posisi dijauhkan daripada api neraka. Bahkan ada hadis yang menjelaskan, walikulli syai'in zakatun wa zakatul jasadi as-saumu wasyamu nisfus sabri. Jadi tiap-tiap sesuatu itu ada zakatnya. Jadi kalau mendengar penjelasan ada Syekh Mufti Mesir yang terdahulu, Syekh Ali Jum'ah menjelaskan, jadi setiap sesuatu itu ada zakatnya. Harta ada zakatnya, profesi ma'ajar atau orangnya alim berilmu ada zakatnya. Kalau alim zakatnya menyampaikan ilmu, kalau orang nang sugih berduit zakatnya dengan hartanya. Adapun puasa, adapun wa zakatul jasadi as-saumu, zakatnya tubuh badan kita, seluruh anggota tubuh kita ini yaitu dengan puasa. Kita tahu aja dalam hadis terkait masalah zakat, mahalaka malun fi barrin au bahrin illa biman'iz zakah, tidaklah rusak, hilang, binasa suatu harta itu melainkan karena meninggalkan zakat. Orang nang kada berzakat maka berpotensi itu hartanya kada berkah. Hartanya mungkin bisa hilang, bisa tak pakai nang kada mengaruan. Begitu pula jasad kita ini kalau kada dizakati maka mahalaka jasadun fi barrin au bahrin illa biman'iz zakah. Cocok aja Rasulullah pernah mengatakan sumu tasihhu, ayo puasa berarti insya Allah sehat. Kenapa? Karena zakatnya sudah ditunayakan. Artinya sehatnya ini dari segi apa? Baik itu jasmani maupun rohani. Dan diantara pulang keistimewaan puasa, hadisnya rancak didengar oleh orang yang hendak kawin. Ya ma'asyarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa illam yastati' fabis saumi falyatazawwaj fa innahu agaddu lil basar wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa alaihi bis saum fa innahu lahu wijaun. Wahai para pemuda, termasuk aja pemudi, barang siapa yang diantara kalian mampu untuk kawin, maka hendaklah ia kawin. Karena itu dapat membantu untuk menundukkan pandangan dan lebih menjaga kepada kemaluan. Dan barang siapa yang
kada mampu, maka hendaklah ia berpuasa karena itu adalah obat. Nah, jadi kalau lakian Ustaz ajar, kalau kami lakian insya Allah dalam jangka dekat, dalam jangka waktu dekat insya Allah kawin. Nah itu kalau lakian. Kalau binian, belum ada jodohnya lagi Ustaz ajar. Nah, belum ada jodohnya. Lalu tak ingat ustadznya misalnya inilah ada bahari guru melajari, ada pantun bapupur. Ada pantun bapupur supaya lekas dapat jodoh. Pantun bapupur. Jadi pantun bapupur itu nih amalan orang bahari Jersiden. Supaya apa tadi? Binian lakas dapat jodoh. Jadi isi pantunnya orang bahari inilah bujur pantun, tapi alhamdulillah pas dapatnya sesuai dengan apa yang ia inginkan. Jadi isi pantunnya pur si dampur kaladi beguyangan, unda bapupur si Ahmad kerindangan, berkat la ilaha illallah. Itu pantun bapupur. Artinya hanyar baru setelah itu bapupur. Maka insya Allah aja amalan orang bahari tadi. Insya Allah si Ahmad siapa aja, artinya pur si dampur kaladi begoyangan, unda bapupur si Zaid karindangan, berkat la ilaha illallah. Jadi ujar guru, sakalinya aku pernah terdapat tahaga di kitab dasuki bahwasanya la ilaha illallah itu merupakan ismun min asma'il a'dham, artinya termasuk ismul a'dham. Artinya kalau dalam tafsir itu dijelaskan al ismul ladzi idza da'a bihi ajaba, yaitu nama Allah yang apabila inya berdoa itu pasti kabul. Ini mirip kisah Nabi Sulaiman, yaitu Asif, Perdana Menteri Sidin Asif bin Barkhaya, yang mana ketika Nabi Sulaiman menawarkan kepada pembesar-pembesarnya, siapa yang kawa membawakan singgasana Ratu Balkis yang berada di Yaman menuju ke Palestina dengan cepat. Ada jin ifrit mengatakan, ulun wahai Nabi Sulaiman akan membawa singgasana itu dalam jangka waktu sebelum pian berdiri dari singgasana pian. Lalu ada pulang yang menawarkan diri, ulun wahai Nabi Sulaiman, ternyata ini adalah seorang laki-laki yang lahu ilmun minal kitab, punya mengetahui isi kitab Taurat. Ulun wahai Nabi Sulaiman mampu mendatangkan singgasana Ratu Balkis dengan sekejap mata. Artinya sebelum mata pian bakidip, maka singgasana itu sudah ada di hadapan pian. Lalu ternyata dalam tafsir dijelaskan bahwasanya itu adalah seseorang yang bernama Asif bin Barkhaya, dan ternyata dia punya ismul a'dham. Ismul a'dham itu adalah nama Allah yang apabila berdoa dengan nama Allah tersebut maka akan kabul situ sini. Jadi dalam tafsir Sawi dijelaskan ismul a'dham itu ada ya dzal jalali wal ikram. Tuh, ya hayyu ya qayyum. Ada juga la ilaha illa anta i'tini bi arsyiha. Ujar Asif bin Barkhaya. Nah, itulah tadi beberapa keistimewaan bulan puasa yang kesimpulannya Allah Ta'ala tujuannya ingin supaya kita bertakwa berataan. Nah, lalu Allah Ta'ala ulahkan kayak apa caranya supaya bertakwa. Kada bahasa kitanya sing suruh aja nih.
Lalu ujar Allah, hendaklah nyaman supaya takwa lawan aku kepadaku. Nah ini ada puasa, gawilah. Nah ini pun namanya zakat tubuhmu. Artinya zakat tubuh bila kada digawi maka kondisi tubuh kita ada tunang pina jaringannya rusak. Mungkin itu saja yang dapat ulun sampaikan. Ulun minta maaf, minta halal, minta ridha apabila terdapat kesalahan baik dalam penyampaian maupun tingkah laku, dan mudah-mudahan dengan sebab mujakarah kita pada hari ini dan dengan berkat bulan puasa Allah Ta'ala kabulkan segala hajat-hajat kita, hajat-hajat kedua orang tua kita, hajat-hajat seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat. Dan yang lebih penting lagi, ya Allah, berikanlah kami keikhlasan dalam beramal, kemudian istiqomah pulang dalam beramal, dan pada akhirnya nanti ya Allah ketika kami di penghujung akhir hayat itu diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma inna nas'aluka taubata wal maghfirah wat taufiqa wal hidayah wal istiqamata wa husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.